Cek 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 cek, halo sobat ini, gas lagi dah La Profile, langsung aja kita gaskan lagi dah. La Profile-nya tinggal sekitar 150 chapter lagi coy, sebelum mentok sama raw-nya. Sekitar 2 minggu lagi mungkin ya. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah La Profile-nya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua copy, bisa banget baca di deskripsi. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Ace of Chaos juga mulai bergejolak yang membuat kini terjadi sebuah gelombang air yang cukup luar biasa besar. Tapi di sini gelombang air itu yang akan menerjang warga desa dapat dihentikan oleh seseorang, dan orang itu adalah Pak Tua Luo. Dan di sini Pak Tua Luo dia pun tahu kalau sepertinya bencana akan segera datang, dan kini dia pun memanggil para junior miliknya dengan menggunakan giok yang ada bersama dengan dirinya. Dan di sini Pak Tua Luo alih-alih takut, justru dia bersemangat dan dia sangat-sangat menantikan ini semua, dan melihat dan juga merasakan kalau giok komunikasi milik Pak Tua Luo telah dipecahkan, membuat 4 pilar lainnya mereka pun menyadari kalau bencana akan segera datang. Maka dari itulah kini mereka berempat pun langsung bergegas menuju tempat di mana Pak Tua Luo berada. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Ace of Chaos gelombangnya sungguh luar biasa, gelombang energi yang sungguh luar biasa. Dan di sini orang pertama yang datang menemui Pak Tua Luo ternyata adalah Sofragan. Dan di sini Sofragan dia juga berujar, Senior Luo, bolehkah aku meminjamkanmu kekuatanku? Ucap dari Sofragan yang ingin membantu Pak Tua Luo. Tapi di sini Pak Tua Luo dia pun tidak menjawab itu semua, dan dia hanya menggerakkan jarinya saja untuk dapat menghilangkan gelombang laut itu. Dan melihat itu semua membuat Sofragan dia pun berpikir kalau sepertinya Senior Luo dia tidak ingin agar dirinya ikut campur, tidak ingin dibantu. Dan ternyata orang kedua yang datang di sini adalah saintis, di mana saintis dia cuma berujar, "Selamat Senior." Ucap dari saintis yang membuat Pak Tua Luo dia berujar, "Guys kecil, kau ternyata lebih disukai oleh orang tua ini dibandingkan sarjana suram itu." Ucap dari Pak Tua Luo yang menyindir Sofragan sebagai sarjana tua. Dan untuk Pak Tua Luo dia juga mengatakan kalau saat ini gelombang dan juga angin sungguh sangat megah, yang artinya demonic beast akan segera keluar. Dan di sini Pak Tua Luo dia juga berujar, "Hei, kau keluarlah." Ucap dari Pak Tua Luo yang menyadari kalau memang ada sosok makhluk di dalam sana. Dan ternyata ucapan dari Pak Tua Luo benar adanya, karena memang tak lama setelah itu muncul sesuatu dari dalam sana, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan karena itu terlihat sangat besar dan juga gila. Apalagi ketika makhluk itu dia meraung. Dan ketika makhluk itu meraung di sini, 2 pilar lainnya ternyata sudah datang. Dan di sini untuk Ante Duhai ini dia pun mengatakan, "Itu bukankah itu adalah demonic beast tingkat 9?" Ucap dari Ante ini. Tapi untuk biksu tua dia pun mengatakan kalau itu bukan lagi demonic beast, tapi itu adalah King Dragon. Karena memang ketika dia meraung, luar biasa, memberikan tekanan yang sangat-sangat gila. Dan untuk Pak Tua Luo yang melihatnya bukannya takut, justru dia senang dan dia juga tersenyum, di mana dia juga berujar, Yang seperti inilah yang layak untuk mendapatkan sebuah serangan terakhir orang tua ini." Ucap dari Pak Tua Luo yang justru malah bersemangat. Sedangkan di sisi lainnya di sekte saat ini Yang Hyu dia pun menceritakan tentang apa yang telah dia alami selama hidupnya dan selama dia tinggal bersama dengan Pak Tua Luo. Dan dia juga menceritakan awalnya dia pun mengalahkan ataupun sedang berselisih dengan demonic beast tipe yang bentuknya kayak kepiting, tapi dia kalah dan dia diselamatkan oleh Pak Tua Luo. Karena memang ketika dia bangun tidur aja, tiba-tiba aja dia ada di kediaman dari Pak Tua Luo, seorang pria tua yang sedang ataupun bekerja sebagai tukang bikin sepatu. Pun di sini Yang Hyu sebagai pria yang baik tentunya dia pun bertanya apakah sosok pria tua itulah yang menyelamatkan dirinya, dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua Luo. Dan Pak Tua Luo dia juga mulai hari ini meminta kepada Yang Hyu untuk tinggal bersama dengan dirinya dan terus menimba air seumur hidupnya untuk orang tua ini sebagai balas jasanya. Dan untuk Yang Hyu dia nggak punya pilihan lain coy, karena memang dia udah diselamatkan sama orang tua itu, jadi dia ya mau nggak mau harus mengabdi kepada orang tua itu. Dan di sini Yang Hyu pada akhirnya dia juga nggak sadar sebelumnya kalau ternyata Pak Tua Luo adalah salah satu dari 4 pilar yang ada di Kingzhou, yaitu Defense Sword. Yang Hyu awalnya nggak tahu, tapi ketika dia tahu tentunya dia benar-benar antusias. Dan mendengar cerita dari Yang Hyu tentunya mengejutkan bagi teman-temannya yang lainnya. Oppo
4 defense sword, ucap dari Mong Dongfang yang cukup terkejut kalau ternyata Yang Hyu malah diadopsi salah satu pilar yang ada di Kingzhou ini, dan itu membuat mereka sungguh sangat senang. Dan untuk Yang Hyu, dia juga sungguh sangat senang. Bahkan saat ini kakek dia juga menyuruhku berlibur, bahkan dia juga memberikan sepatu ini loh. Ini sangat pas, ucap dari Yang Hyu yang sungguh sangat senang dan juga bangga ketika dia diberikan sepatu buatan kakeknya. Sedangkan untuk Lu Xiaoqi, dia pun berpikir kalau ini sepertinya ada yang agak sedikit aneh. Sini, Lu Xiaoqi dia pun berpikir kalau Yang Hyu sepertinya akan dijadikan penerus dari Pak Tua Lu. Tapi kenapa Pak Tua Lu tiba-tiba aja melepaskan Yang Hyu begini aja? Hei, apakah Pak Tua Lu dia tidak akan menganggap Yang Hyu sebagai penerusnya kah? Atau hanya sebagai tukang timba air? Membuat Lu Xiaoqi jadi bingung. Tapi di sini Lu Xiaoqi tambah bingung kenapa Pak Tua Lu malah memblokir, mensegel kekuatan milik Yang Hyu, dan itu jelas membuatnya jadi bingung. Dan untuk dapat menghilangkan rasa penasaran, di sini Xiaoqi dia harus memverifikasinya, dan dia meminta kepada Yang Hyu untuk mengeluarkan item yang dia miliki, yang membuat Yang Hyu dia pun bingung. Apa? Itemku? Ya, di sini Lu Xiaoqi meminta item milik Yang Hyu untuk dapat dilihat. Dan untuk Yang Hyu kini dia pun mengeluarkan item miliknya, dan di sini melihat Lu Xiaoqi yang meminta item milik Yang Hyu tentunya membuat Dong Li dia pun bertanya tentang apa yang ingin dipastikan oleh kakaknya. Dan untuk Lu Xiaoqi dia berujar, tidak, aku cuma ingin melihatnya saja. Aku ingin tahu apakah Yang Hyu kita ini menerima bantuan dari senior Luo, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan di sini Lu Xiaoqi dapat mengambil pedang milik Yang Hyu, dan dia juga merasakan kalau ini sangat kompleks. Energi spiritualnya seperti tertahan selama bertahun-tahun di dalam pedang ini. Luar biasa, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan di sini ketika Lu Xiaoqi mencoba untuk dapat mencabutnya, kagak bisa. Keras banget, dan itu membuat Lu Xiaoqi justru dia tersenyum. Seperti yang diharapkan dari murid dari sekte Moku. Kau telah menerima ajaran sejati dari senior Luo, ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Yang Hyu dia pun bingung. Apa? Benarkah kakek menganggapku muridnya kah? Ucap dari Yang Hyu. Padahal sebelumnya dia pikir dia cuman murid rendahan doang, tukang timba air doang loh. Tapi dia gak menyangka kalau ternyata Pak Tua Lu justru mewariskan kekuatannya kepada dirinya. Dan mendengar itu semua tentunya membuat Mong Dongfang dia iri lah. Bagaimana bisa adik juniornya mendapatkan perhatian dari salah satu 4 defense sword yang ada di Kingzhou ini? Dan untuk Dong Li, dia pun bertanya kepada kakaknya apakah itu benar. Tapi bakat yang dimiliki Yang Hyu kan so-so aja, biasa-biasa aja. Apakah itu bisa menarik perhatian dari senior Luo? Nyak dari Dong Li. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia pun membenarkan apa yang telah dia yakini. Karena ada 2 alasan kenapa dia dapat berkata seperti itu. Pertama, meskipun bakat yang dimiliki oleh Yang Hyu biasa-biasa aja, tapi Yang Hyu dia memiliki karakter yang luar biasa. Karakter yang gak takut, berani maju aja ketika dia sedang dibutuhkan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiaoqi membuat Yang Hyu dia pun jadi tersipu malu. Karena memang apa yang diucapkan oleh Lu Xiaoqi sama persis dengan apa yang diucapkan oleh kakek itu. Dan untuk alasan kedua adalah Yang Hyu. Pedang yang dibuat oleh Yang Hyu adalah pedang yang dibuat langsung oleh Bibi Ning. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena Bibi Ning adalah seorang pandai besi terkenal yang ada di Kingzhou ini. Dan ini disebut sebagai Natal Sword. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Mong Dongfang dia iri. Dia pun jadi tambah iri karena dia gak bisa sombong dong sama adik juniornya. Karena walaupun sebelumnya aku diselamatkan oleh senior Jian, tapi ini adik juniorku dia mendapatkan bimbingan dari salah satu 4 defense. So di sini Mong Dongfang dia pun malah dia yang iri. Tapi ketika dia teringat kalau Nona Jian adalah kekasih dari Master Sekte, jadi harusnya dia masih bisa sombong dong, biar dari Mong Dongfang. Sedangkan untuk Dong Li, dia pun bertanya kepada Lu Xiaoqi apakah itu benar? Apakah Lu Xiaoqi benar-benar mencoba menarik item itu dengan sekuat tenaga yang dia miliki? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lu Xiaoqi. Aku telah menggunakan sekitar 70% kekuatanku, tapi aku tidak berhasil mengeluarkannya. Dan tampaknya ini adalah teknik tersembunyi yang dimiliki oleh Pak Tua Lu, dan dia memang sangat luar biasa. Mendengar hal itu tentunya membuat Dong Li semakin yakin kalau sepertinya muridnya ini memang mendapatkan bimbingan langsung dari defense itu. Bahkan 70% kekuatan kakak tidak dapat mencabutnya. Yang Hyu. Tapi dia hanya ada di rank 3 loh. Tapi kenapa dia bisa melakukannya? Pikir dari Dong Li yang membuatnya semakin yakin kalau Yang Hyu memang mendapatkan bimbingan langsung dari Pak Tua Luo. Dan untuk Lu Xiaoqi,
Dia pun tahu kalau ini pasti sungguh sangat luar biasa, tapi ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Karena mereka yang mendapatkan ilmu dari Pak Tua Luo, turunan ini hanyalah ilmu yang dapat digunakan sebanyak 10 kali saja. Dan itu adalah sesuatu yang ekstrim sih, tapi memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Agak sedikit disayangkan, cuma 10 biji pikir dari Li Xiaogi. Namun untuk Dongli, dia pun bertanya apakah memang kekuatan yang dimiliki oleh Pak Tua Luo sekuat itukah? Dan emang lebih mengesankankah dari senior Ji Changkong? Tanya dari Dongli, dan hal itu pun dibenarkan oleh Li Xiaogi. Bahkan serangan ke-10-nya saja itu lebih kuat. Bahkan aku sedikit khawatir jika Soft Dragon saja tidak mungkin dapat menahannya. Bahkan itu jelas jauh lebih kuat dari apa yang digunakan oleh Soft Dragon. Dalam arti lain, Pak Tua Luo ketika dia melepaskan serangan terakhirnya itu adalah sesuatu yang bahkan Soft Dragon nggak bisa ngalahin. Ya, kurang lebih begitulah. Dan apa yang diucapkan oleh Li Xiaogi tentunya mengejutkan bagi Dongli. Dia nggak menyangka kalau ternyata bahkan untuk Soft Dragon aja nggak bisa menahannya. Gila dong. Dan untuk Li Xiaogi, dia pun membenarkan itu semua. Dan di sini Li Xiaogi dia juga bertanya kepada Yang Hu, berapa banyak lagi sisa serangan yang dapat diberikan oleh Pak Tua Luo? Dan untuk Yang Hu, dia pun mengatakan kalau kakek dia mengatakan kalau dia hanya punya satu tersisa lagi, cuma sisa atu doang. Tapi kakek dia juga mengatakan kalau dia tidak menemukan lawan yang layak untuk dapat melepaskan serangan itu. Akan jika dia tidak menemukan lawan yang sepadan hingga akhir, maka dia akan menyimpan kekuatannya sampai dia benar-benar pergi ke surga. Dia nggak akan melepaskannya jika dia tidak menemukan lawan yang layak. Ucap dari Yang Hu yang membuat Li Xiaogi dia pun paham. Kata-kata yang cukup sombong, tapi ini luar biasa. Di Li Xiaogi dia juga bertanya, apakah ada rank khusus di mana seseorang dapat menahan itu semua? Rank level berapakah yang layak untuk mendapatkan serangan dari Pak Tua Luo? Dan untuk Yang Hu, dia pun bingung karena kakek nggak pernah bilang itu sebelumnya. Bahkan untuk sarjana suram aja dia mengatakan kalau dia nggak layak. Ucap dari Yang Hu yang membuat mereka pun bingung. Apa? Sarjana suram? Siapa? Dan untuk Li Xiaogi, dia pun tahu kalau sarjana suram adalah Soft Dragon yang membuat mereka pun jadi apa? Soft Dragon sarjana suram? Dan di sini untuk Yang Hu, dia pun membenarkan itu semua. Mana Yang Hu dia juga mengatakan kalau sebelumnya Soft Dragon juga pernah datang mengunjungi kakeknya beberapa waktu lalu, dan kakek katakan jika ada kesempatan ya dia mungkin saja akan memberikan ini kepada Soft Dragon. Ucap dari Yang Hu, dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan di sisi lainnya saat ini Pak Tua Luo dia pun berhadapan dengan Demon Beast 39. Dan di sini Pak Tua Luo dia juga tahu, menurut sebuah catatan kuno, pernah ada Dragon Beast berkepala 9 rank 8 yang memporak-porandakan dunia. Akan rumornya yang aku dengar dia memiliki panjang hingga 30 meter. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, tapi kau jauh lebih luar biasa karena kau kupikir panjang tubuhmu lebih dari 100 meter. Ucap dari Pak Tua Luo. Dilihat dari bentuk tubuhmu nampaknya keberadaanmu telah lama melampaui perusak dunia 9 naga kuno itu kah? Ucap dari Pak Tua Luo. Alih-alih takut justru dia malah bersemangat. Tapi melihat Pak Tua Luo yang seperti itu, di sini untuk saintis dia berujar, seperti yang tertulis di dalam sebuah catatan kuno. Sebelum bencana dimulai, akan ada Demonic Beast tingkat tinggi yang akan datang terlebih dahulu untuk dapat menunjukkan kekuatannya. Nah, itu adalah kera api berkepala 3 dalam catatan kuno, dan kali ini ternyata naga raksasa. Mengerikan. Ucap dari saintis yang berbicara santai tapi nyeletit. Dan untuk pimpinan dari Netherwood, dia pun mengatakan, iya itu dulu, tapi di masa lalu ada Kaiser King yang dapat menghentikannya. Dan sekarang, entahlah, sambut dari biksu tua ini. Di dunia Yuan Xuan kali ini, naga raksasa rank 9 sudah ada di puncak. Dan ini benar-benar luar biasa mengerikan. Dan untuk saat ini, siapalah yang dapat menghentikannya? Ucap dari biksu tua ini yang menyadari kekuatan dari makhluk yang ada di depannya itu terlalu mengerikan bahkan untuk mereka berempat. Dan untuk Soft Dragon, dia pun tahu kalau saat ini Pak Tua Luo akan melepaskan serangan terakhir miliknya, dan itu adalah sesuatu yang akan mengorbankan segalanya, dan itu adalah hal yang sangat mengerikan. Dan jika Pak Tua Luo dia melakukannya dan gagal, akulah yang akan melakukannya. Ucap dari Soft Dragon. Mendengar hal itu tentunya membuat biksu tua dia pun tahu kalau itu sangat berbahaya, dan jika Soft Dragon kenapa-kenapa, lantas siapa yang akan melindungi King Zhou? Jika kau terjadi sesuatu dengan dirimu, lantas siapa yang akan melindungi King Zhou? Perlu ada seseorang yang menjaga 4 wilayah. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ucap dari Pak Tua Biksu. Tapi di sini untuk Soft Dragon dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena saat ini King Zhou masih memiliki adik juniorku dan kemampuannya juga tidak jauh lebih rendah daripada diriku. Selain itu juga
generasi muda yang ada di Kingzoku, cepat atau lambat dia akan memikul tanggung jawab yang besar, ucap dari Sovregan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sovregan di sini, para pimpinan lainnya mereka pun tahu kalau Pak Tua Haji memang cukup kuat, tapi ya tidak sekuat Sovregan. Selain itu juga untuk generasi muda, itu masih belum bisa dapat diandalkan karena mereka masih terlalu dini. Dan untuk biksu tua dia juga berpikiran yang sama. Dia juga tahu kalau murid yang dimiliki oleh Sovregan generasi muda adalah Yue, dan murid yang dia miliki yang bernama Nanu kuatnya tidak kurang ya so-so lah mirip dengan Yue. Dan mengharapkan generasi muda, hei Sovregan, bukankah ini terlalu berlebihan? Pikir dari Pak Tua ini. Tapi di sini untuk saintis, dia pun tahu siapa yang dimaksud oleh Sovregan. Generasi muda itu pasti dia adalah Le Xiaogi. Pikir dari saintis yang memang udah bertemu dengan Le Xiaogi. Tapi untuk saintis dia pun berharap agar jika memang Le Xiaogi yang harus maju, aku harap Le Xiaogi wajahnya jangan lecet lah. Itu pesonanya luar biasa. Ucap dari saintis yang gak mau kalau Le Xiaogi ada lecet-lecet dikit. Sedangkan untuk Pak Tua Luo, mendengar pembicaraan orang-orang tua itu membuatnya agak sedikit kesal. Kalian semua diamlah, ribut sekali. Ini bukan giliran kalian untuk dapat menghadapi Mao ini. Ini adalah giliranku, ucap dari orang tua ini. Dimana orang tua ini dia juga mengatakan kalau perbedaan yang dimiliki oleh rank 9 dan juga rank 8 itu jauh berbeda. Dan kekuatan yang kalian miliki tidak akan layak untuk Pak Tua Luo itu berbeda. Dia pun menganggap kalau dirinya lebih kuat daripada makhluk yang ada di depannya itu. Meskipun kau ada di rank 9, tapi aku pikir kau hampir tidak layak untuk dapat menerima serangan terakhirku, ucap dari Pak Tua Luo yang kini dia pun berhadapan dengan Demonic Beast tingkat 9 ini. Aku tahu kalau kau kuat, bahkan lebih kuat daripada orang tua ini, bahkan lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Tapi kau lebih lemah dari pedangku, ucap dari Pak Tua Luo yang akan menghadapi makhluk itu seorang diri. Dan untuk para pilar-pilar lainnya, mereka pun berpikir apakah mereka hanya akan diam saja, menonton saja, tidak memberikan aksi. Tapi di sini mereka juga tahu kalau makhluk itu adalah makhluk rank 9 yang kekuatannya belum pernah dapat mereka sentuh, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dan jika memang harus dilakukan, kenapa mereka tidak melakukannya bersama-sama saja, ucap dari saintis. Tapi di sini untuk Sovregan, dia pun menghargai niat dari Pak Tua Luo. Senior Luo, ya menunggu ini semua sepanjang hidupnya. Dan jika kita harus bertindak, kita akan melakukannya nanti setelah Pak Tua Luo bersenang-senang. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang dia miliki sepanjang hidupnya, ucap dari Sovregan yang memberikan langkah akses untuk Pak Tua Luo melakukan aksi terakhirnya. Dan untuk aksi yang diberikan oleh Pak Tua Luo ketika dia mencabut itemnya memberikan pancaran energi yang luar biasa. Karena memang energi yang dipancarkan oleh Pak Tua Luo benar-benar boom, mendominasi dan juga mengerikan. Dan untuk Pak Tua Luo dia juga berujar, kawan lama, ini akan menjadi jam terakhir kalinya untuk aksi kita, dan sisanya akan kita berikan kepada generasi muda. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya aku juga tidak terlalu menyukai dunia ini. Aku sudah tidak menyukai dunia ini sejak aku masih muda, ucap dari Pak Tua Luo sebelum dia menunjukkan aksinya yang luar biasa. Tapi sebelum Pak Tua Luo dia mengeluarkan aksinya, kita bahas part lanjutannya aja. Karena untuk part lanjutannya itu cuma flashback dari Pak Tua Luo. Oke, sebelum dia menunjukkan aksinya. Udah itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.